Shalom, selamat pagi anak-anak. Mari bersama kita lakukan renungan pagi. Lidah bijak. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kehidupan kita dengan siapapun dan dimanapun tidak terlepas dari komunikasi. Namun, ada saat-saat kita gagal dalam berucap. Kita bisa mendapati diri kita menyampaikan kata-kata tajam dan pedas yang bisa muncul ketika keadaan kita emosi dan sedang tidak baik. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan demikian. Ucapan saya memang kasar, tapi hati saya tidak demikian kok. Walaupun saya kasar, tapi itulah saya, karena saya tidak munafik. Jika saya bicara kasar, memang begitulah saya. Orang lain saja yang baper atau sensitif. Maksud saya, tidak begitu kok. Sepintas, perkataan-perkataan demikian sepertinya biasa. Namun, itu tidak bisa dibenarkan. Tindakan seperti itu dapat melukai orang lain. Istilah yang digunakan adalah verbal abuse, yaitu segala tindakan yang menyakiti dan menyiksa dengan kata-kata. Akibat dari kata-kata yang menyakitkan bisa sama buruknya dengan kekerasan fisik. Karena ketika meninggalkan kata-kata yang menusuk hati, mungkin kita menganggap biasa. Namun ternyata itu bisa menyisakan luka yang sulit dipulihkan, yang kemudian bisa membuat orang lain sulit bertumbuh karena misalnya kehilangan kepercayaan diri. Pada titik ini, kita telah merugikan sesama dan tidak menunjukkan kasih yang Tuhan kehendaki. Bukankah Yesus berkata bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan. Lihat bagaimana Yesus menarik perhatian terhadap setiap ucapan yang tidak baik. Di mana hal itu menajiskan kita. Setiap perkataan negatif yang dilontarkan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Begitupun dengan sesama. Bagaimana kita bisa mendekat pada Tuhan jika kita ternyata didapatinya najis dan mengabaikan kasih kepada sesama melalui perkataan kita? Mulai hari ini, pilihlah hal-hal yang baik yang boleh masuk di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan. Penuhilah bejana hati kita dengan firman-Nya, sampai tak ada yang jahat yang keluar dari perbendaharaan hati kita yang baik. Kita bisa melatihnya seperti disiplin membaca firman Tuhan dengan bersuara, agar telinga kita mendengarnya dan itu tersimpan di hati kita. Dengan hati yang terisi dengan firman-Nya, pastilah perkataan kita menjadi ucapan yang mendatangkan kesembuhan bagi sesama. Bukan ucapan-ucapan tajam seperti tikaman pedang. Ayo berdoa. Ya Tuhan, ampuni aku jika ada ucapanku yang melukai sesamaku.
Aku mau berkomitmen menjaga setiap perkataanku, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu dan memberkati sesamaku. Tolonglah aku, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Mari kita lakukan. Selalu isi hati kita penuh kebenaran firman Tuhan, sehingga ucapan-ucapan kita tidak melukai orang lain. Mulut yang dikendalikan Tuhan pasti mengeluarkan perkataan yang memberkati orang lain. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.